بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الهزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari tentang Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an, mempelajari tentang makna kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, beserta tafsiran dan kandungannya dan maksudnya. Nah, insyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran, yaitu surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Okay. Surah An-Naba yang terdiri dari 40 ayat. Ini merupakan surah yang ke-78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Nah, ayat yang pertama, amma yatasaalun. Ayat ini menjelaskan tentang apa nih? Tentang perkara yang sangat agung atau penghabaran yang sangat agung, yaitu tentang kebangkitan setelah kematian. Ayat yang pertama, amma yatasaalun, tentang apakah yatasaalun mereka bertanya. Amma yatasaalun, amma di sini artinya tentang apakah. Tentang apakah. Asal dia adalah anma. Asal dia anma, seperti ini. Asal dia anma. An merupakan huruf jar yang berarti dari atau tentang. An di sini boleh bermakna dari ataupun tentang. Jadi ketika dia masuk kepada ma istifham, ma yang bermakna apakah,
maka dia disambung menjadi amma tentang apakah. Jadi nun ini dia diidghamkan ke dalam huruf mim. Kemudian setelah diidghamkan nun dihilangkan. Setelah itu menjadi amma. Menjadi seperti ini, amma. Kemudian alifnya juga dibuang. Jadilah seperti ini, amma. Ya, amma. Yang bermaksud tentang apakah. Tentang apakah yatasa'aluna, mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya. Ya. Amma yatasa'alun. Yatasa'alun ini merupakan af'alul khamsah. Ya. Fi'il madinya adalah tasa'ala. Tasa'ala. Tasa'ala ini artinya saling bertanya. Saling bertanya. Tasa'ala saling bertanya. Kalau sa'ala, sa'ala ada 3 huruf, sin, hamzah, alif, sin, hamzah, lam, ini maknanya bertanya. Kalau sa'ala bertanya. Ini fi'il sulasi. Ya, fi'il sulasi. Oke, fi'il yang terdiri daripada 3 huruf. Sin, hamzah, lam. Dia maknanya bertanya. Kalau tasa'ala, nih tasa'ala, dia maknanya saling bertanya. Satu sama lain saling bertanya. Ini tasa'ala. Mengikut wazan tafa'ala. Jadi kalau dia ada imbuhan huruf ta, kemudian alif, dia bermakna saling. Tasa'ala saling. Kalau sa'ala bertanya, kalau ditambahkan huruf ta dan alif, tasa'ala sebelum sin ditambahkan ta, kemudian setelah sin ditambahkan alif, menjadi tasa'ala, ini maknanya saling bertanya. Saling bertanya. Baik, amma yatasa'alun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, yaitu tentang perkara yang sangat agung atau berita yang sangat agung. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat agung. Naba'un ini maknanya berita, ya, atau kejadian. Ya, an-naba itu maknanya berita. An-naba artinya berita. Al-azim yang sangat agung. Al-azim yang sangat agung. An-naba'ul azim yani al-khabarul ha'il al-mufdi'ul bahir. Ya. Jadi maksudnya anin naba'il azim, tentang berita atau perkara al-azim yang sangat agung. Al-azim ini maknanya agung. Ini menjadi sifat daripada an-naba. An-naba berita, al-azim yang sangat agung atau sangat besar. Apa ini maksud di sini an-naba'il azim, yaitu hari kiamat, yaumul qiyamah. Jadi maksudnya amma yatasa'alun, siapa yang dimaksud mereka saling bertanya nih, yaitu orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu bertanya-tanya. Mereka tidak yakin. Mereka tidak mempercayai tentang adanya kebangkitan setelah kematian atau hari kiamat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyanggah mereka. Membantah, ya, membantah keyakinan mereka. Amma yatasa'alun. Tentang apa mereka saling bertanya tentang hari kiamat, tentang kebangkitan setelah kematian. Tengok ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin fi tasa'ulikum an yaumil qiyamah inkaran liwuqu'ika. Orang-orang musyrik Allah Subhanahu wa taala membantah, ya, membantah orang-orang musyrikin karena mereka saling bertanya tentang hari kiamat dan mereka ingkar terhadap kejadian tersebut, yaitu kejadian hari kiamat. Anin naba'il azim, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih tentangnya. Alladzi hum, yang mereka, alladzi di sini adalah isim mausul. Isim mausul. Alladzi hum, yang mereka, alladzi di sini maknanya yang, hum mereka. Hum yang dimaksud di sini siapa? Yaitu orang-orang
orang-orang orang-orang kafir dan juga orang-orang yang beriman. Sini hukum di sini isinya atau maknanya orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Fihi mukhtalifun. Alladzihum yang mereka fihi mukhtalifun berselisih di dalamnya. Berselisih di dalamnya. Fihi ini hak dhamir di sini merujuk kepada an-naba. Fihi di dalamnya. Di dalam apa? Yaitu tentang an-naba'il azim. Di dalam berita yang sangat agung. Mukhtalifun ini maknanya berselisih. Ya, berselisih. Ya, berselisih. Alladzi hum fihi mukhtalifun yang mereka berselisih di dalamnya. Yaitu berselisih tentang berita kebangkitan daripada kematian ataupun hari kiamat. Ya, yang dimaksud berselisih di sini ada dua golongan. Golongan yang pertama itu beriman kepada an-naba'ul azim, yaitu kepada hari kiamat. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang kafir yang mengingkari terhadap kebenaran hari kiamat. Jadi allazi hum fihi mukhtalifun di sini maksudnya adalah orang yang beriman dan orang yang kafir. Kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni an-nasu fihi ala qaulain. Mukhtalifun yang dimaksud mukhtalifun di sini adalah dia ada dua. Ya, ada dua. Mu'minun bihi wa kafirun, yaitu orang yang beriman kepada hari kebangkitan tersebut dan juga orang yang kafir. Ya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka berselisih di dalamnya. Berbeda pendapat. Ada yang membenarkan, ada yang mengingkari. Jadi mukhtalifun di sini maknanya berselisih. Ya, berselisih. Mukhtalifun di sini merupakan bentuk jamak ya, karena diakhirkan oleh waw dan nun. Ini yang dimaksud atau yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamaknya orang laki-laki. Jamak mudzakkar salim. Jamak itu jamak mudzakkar lelaki salimun yang selamat. Ini dalam ilmu nahwu disebut jamak mudzakkar salim. Apabila ada kata isim diakhirkan oleh waw dan nun, waw ini sukun dan nunnya berharkat fathah, ini disebut jamak mudzakkar salim, menunjukkan orang ramai. Mukhtalifun mereka berselisih atau yang mereka perselisihkan. Kalla sekali-kali tidak. Saya lamuna mereka akan mengetahui. Kalla sekali-kali tidak. Saya lamuna mereka akan mengetahui. Ya. Kalla di sini maknanya apa nih? Untuk membantah. Kalla itu biasanya digunakan untuk membantah sesuatu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di dalam membantah keyakinan orang-orang musyrikin, di dalam membantah perkataan-perkataan mereka, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan kalimat kalla, sekali-kali tidak. Ini untuk sekali-kali tidak ini untuk menyanggah dan membantah perkataan mereka. Nah, saya lamuna mereka akan mengetahui. Ya, yaitu mengetahui tentang kebenaran hari kiamat. Saya lamuna mereka akan mengetahui. Coba perhatikan di sini. Saya lamun, ya lamuna di sini merupakan af'alul khamsah. Fi'il af'alul khamsah. Yaitu bentuk-bentuk fi'il yang ada 5 atau 5 bentuk fi'il. Ini disebut dengan af'alul khamsah. Ya. Karena di sini saya lamun merupakan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Ini disebut af'alul khamsah, fi'il yang 5. Ya, fi'il yang 5. Baik, di sini ya'lamuna dimasuki oleh huruf sin. Ya, oleh huruf sin. Biasanya setiap fi'il mudhari, ya, setiap fi'il mudhari ataupun af'alul khamsah apabila dimasuki oleh huruf sin, dia bermakna kelak. Ya, suatu saat. Ya, ataupun kelak. Saya lamuna mereka akan mengetahui kelak. Ya, akan mengetahui apa? Kebenaran tentang hari kiamat. Ya, kebenaran tentang hari kiamat.
Summa kalla saya'lamun. Summa kalla. Kemudian kalla tidak. Sekali-kali tidak. Ha? Saya'lamuna, mereka akan mengetahui. Ini tengok ni. Allah Subhanahu wa taala mengulangi firman-Nya 2 kali. Yang pertama, kalla saya'lamun. Tidak demikian. Ya. Apa yang mereka dustakan pasti akan terjadi. Dan mereka akan mengetahui tentang kebenaran hari kiamat itu nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi lagi, summa kalla saya'lamun. Kemudian kalla, sekali-kali tidak, saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ini maknanya hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Nah, ini untuk membantah perkataan orang-orang kafir yang tidak mempercayai hari kiamat. Nah, itu maksud dia. Nah, kemudian ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada. Ya. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu mihadan, sebagai tempat hamparan. Ya, sebagai tempat hamparan yang luas. Alam, bukankah atau tidakkah? Di sini merupakan hamzah istifham. Ya, hamzah istifham yang bermakna adakah atau adakah atau apakah. Kemudian setelah hamzah istifham ada huruf lam yang bermakna tidak. Ini disebut lam nafi. Lam huruf jazm dan huruf nafi. Ya, disebut huruf jazm ya karena menjazmkan fi'il mudhari. Disebut lam nafi karena dia bermakna tidak. Alam naj'al. Naj'al ini disebut fi'il mudhari. Fi'il mudhari'un yang bermakna sedang ataupun akan. Alam naj'alil arda, bukankah kami telah menjadikan bumi itu. Naj'al di sini maknanya menjadikan. Ini diambil daripada fi'il madhi ja'ala yaj'alu. Fi'il madhi dia adalah ja'ala. Dia telah menjadikan, ja'ala. Yaj'alu, dia sedang menjadikan. Nah, kalau huruf mudhari'nya non, naj'alu, dia bermakna kami menjadikan. Ya, kami menjadikan. Ini menunjukkan orang ramai. Kalau huruf-huruf non. Di sini menggunakan huruf non, kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam naj'alil arda mihada? Di sini fi'il mudhari'nya menggunakan huruf non, hurufnya. Ini untuk menunjukkan keagungan dirinya, untuk mengagungkan dirinya. Jadi kata Allah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami? Nah, kami ini yang dimaksud adalah Allah. Kami yang dimaksud adalah Allah. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihadan, sebagai tempat hamparan yang luas. Jadi mihadan ini maknanya adalah tempat hamparan. Atau hamparan lah. Bumi sebagai hamparan. Mihadan sebagai hamparan. Melintang luas. Mihadan. Ya. Wal jibala awtada, dan gunung-gunung awtadan sebagai pasak. Wal jibala, dan gunung. Ya, jibala, perkataan jibala ini merupakan jamak kepada jabalun. Jabalun, gunung. Nah, ini sebuah gunung, jabalun. Ya, jabalun sebuah gunung. Ya, ini bentuk mufrad. Bentuk mufradnya singular. Ya, singular. Sedangkan al-jibal ini adalah plural. Ya, bentuk jamak. Ya, gunung-gunung. Ya, plural. Autadan sebagai pasak. Ya, autadan sebagai pasak. Jadi maknanya autadan ini adalah pasak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu sebagai hamparan yang luas, boleh diduduki oleh penghuninya, ada manusia, ada binatang, ada pohon, dan sebagainya. Nah, untuk menguatkan bumi tersebut, agar bumi tersebut menjadi kuat, kokoh, tidak goyang, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut sebagai pasak. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasak? Untuk menguatkan bumi, menetapkan bumi, ya, agar tidak menjadi goncangan dan sebagainya. Nah, kalau kita tengok ini dalam tafsiran Ibnu Katsir, wal jibala awtada,
أي جعلها لك أوتادا أرساك بها وثبتها وقررها حتى سكنت للخلائق حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung itu sebagai pasak kepada bumi supaya ia tetap menjadi kuat sehingga orang yang menghuni di atasnya itu tidak goyang. Ya, tidak goyang. Oke, jadi autada di sini adalah maknanya pasak. Nah, coba tengok dalam terjemahan nih. Autada ayat yang ke-7. Gunung-gunung sebagai pancang pasaknya. Pasak lah. Pasak bumi. Wa khalaqnakum azwaja. Tengok ni. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku mencipta kalian. Wa khalaqnakum, dan aku mencipta kamu atau kalian orang ramai, kamu orang ramai, azwajan berpasang-pasangan. Azwajan berpasang-pasangan. Oke, azwajan di sini maknanya berpasang-pasangan. Lelaki dan perempuan. Ini bentuk jamak daripada zaujun. Bentuk jamak daripada zaujun. Az-zaujun ini pasangan, azwajan berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwaja, dan aku mencipta kamu orang ramai, azwajan berpasang-pasangan. Oke, tengok ni. Khalaqnakum ini maknanya kami mencipta. Kami mencipta. Khalaqna di sini merupakan fi'il madhi. Yaitu kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Yang sudah terlewat. Wa khalaqna. Kemudian di sini khalaqa dipertemukan dengan dhamir mutakallim ma'al ghair atau mu'azzimun nafsa. Jadi kata Allah, khalaqnakum. Kami menciptamu orang ramai, azwajan berpasang-pasangan. Jadi di sini bukan fi'il mudhari ya, fi'il madhi. Fi'il madhi dipertemukan dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Sorry ya, bukan fi'il mudhari. Ada lelaki, ada perempuan. Yakni zakaran wa unsa, yaitu lelaki dan perempuan. Yastamti'u kullun minhuma bil akhar, di mana satu sama lain itu saling menikmati. Wa yahsulu tanasul bidzalika, dan daripadanya akan menghasilkan keturunan. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi maksudnya wa khalaqnakum azwaja, Allah Subhanahu wa taala menciptakan lelaki dan perempuan untuk saling menikmati. Saling menikmati sehingga dari kedua pasangan tersebut akan melahirkan keturunan-keturunan yang lain. Naam. Wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna, dan kami ciptakan dan kami jadikan naumakum tidurmu subatan sebagai beristirahat, sebagai rehat. Subatan sebagai rehat. Subatan sebagai rehat. Wa ja'alna, dan kami jadikan naumakum tidurmu. Nah, perkataan naumakum ni, naumakum ni naumun maknanya tidur. Naumun maknanya tidur. Diambil dari perkataan fi'il madhi nama yanamu. Ini fi'il madhinya. Nama yanamu. Nama dia telah tidur, yanamu akan tidur, nauman tidur. Nauman adalah tidur. Nah, kemudian perkataan nauma di sini dimudhafkan kepada dhamir mukhatab, kepada dhamir yang menjadi lawan bicara. Naumakum, tidur kalian atau tidur kamu orang ramai. Ya, subatan sebagai berehat. Nah, jadi maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan tidurmu untuk berehat. Nah, jadi maknanya subatan di sini adalah berehat. Nah, ini merupakan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Mereka itu ditidurkan untuk berehat. Ya, untuk berehat. Masya Allah. Tabarakallah Rahman.
Kemudian ayat berikutnya, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan kami jadikan malam libasan sebagai pakaian. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ, dan kami jadikan al-laila malam libasan sebagai pakaian. Libasan di sini maknanya pakaian. Ya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan waja'alna al-laila libasa? Malam itu diibaratkan sebagai pakaian. Ya, karena ketika malam dunia ini akan tertutupi. Tidak ada sesuatu yang nampak. Nah, seperti seseorang apabila sudah memakai pakaian, maka tubuhnya akan tertutupi. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, yaitu untuk menutupi alam ini. Nah, tak ada yang nampak apabila sudah ditutupi oleh malam. Okay. Ayyushin nasa أو يوشي الناس ظلامه وسواده. يوشي الناس ظلامه وسواده, yaitu malam tersebut menutupi manusia. Ya. Kemudian ayat berikutnya وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, menjadikan malam itu sebagai pakaian yang menutupi, ya, yang menutupi. Malam itu menutupi dunia atau alam. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami menjadikan siang. Nahar di sini maknanya siang. Ini merupakan lawan kata kepada al-lail. Al-lail malam, sedangkan an-nahar siang. An-nahar siang. Ya, ini merupakan kata lawan kata kepada al-lail. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, sedangkan perkataan ma'asa ini artinya adalah mencari penghidupan. Mencari penghidupan. Ma'asyan. Mencari penghidupan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ, dan kami menjadikan siang itu ma'asyan, untuk mencari penghidupan. Itu mencari rezeki, berkasab. Ya. Ay ja'alnahu musyriqan muniran mudhi'an liyatamakkuna an-nasu min at-tasarrufi fihi wadh-dhahabi wal maji'i lil ma'ashi wat takassubi wat tijarati. Itu maksudnya kami menjadikan siang itu sebagai tempat yang sangat cerah, ya, yang memberikan cahaya agar manusia itu boleh melakukan segala sesuatu seperti pergi ataupun datang untuk mencari penghidupan dan berkasab ataupun berniaga. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang. Ya, kalau hanya dijadikan malam, maka manusia akan tidur selamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara malam dan siang ini seimbang. Malam untuk beristirahat, siang untuk mencari penghidupan, mencari rezeki. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, wa banaina, dan kami bina ataupun bangun, wa banaina, dan kami bina ataupun bangun. Tengok ni perkataan banaina. Banaina ini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan dhamir mutakallim ma'al ghair atau mu'azzimun nafsah. Banaina kami membangun, kami bina. Ya. Jadi kalau fi'il madhi yang menunjukkan mufrad adalah bana. Bana, dia telah membina atau membangun. Ia bani, dia akan membangun atau akan membina. Bana yabni. Masdarnya adalah binaan. 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 Jadi perkataan bina, membina dalam bahasa Melayu itu diserap daripada bahasa Arab binaan. Bina, membina, membangun. Jadi kalau kita bertemu dengan perkataan bana yabni, bana ataupun yabni ataupun bina, itu maksudnya adalah membina atau membangun. Atau membangun, membina. Nah, senanglah kalau kita bertemu dengan perkataan bana atau banaina,
Jadi banaina ini maknanya kami telah membina atau membangun fauqakum di atas kalian, di atas kamu orang ramai. Fauqakum di atas kamu orang ramai. Fauqa di sini maknanya adalah di atas. Fauqa maknanya di atas. Kemudian perkataan fauqa ini dimudhafkan kepada dhamir. Dhamir mukhatab. Fauqakum dimudhafkan, disambungkan atau digabungkan kepada dhamir mukhatab. Kepada dhamir mukhatab jamak. Wa banaina fawqakum, dan kami bina atau kami bangun di atas kamu sab'an shidadan, 7 langit yang sangat kuat ataupun sangat kokoh. Sab'an 7 langit. Sab'an ini maknanya 7. Yang dimaksud 7 di sini adalah 7 langit. 7 langit shidadan yang sangat kokoh. Shidadan ini makna asalnya adalah keras, kuat. Jadi shidadan itu maknanya kokoh. Dia tidak akan pernah jatuh, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjaganya agar tidak jatuh. Ya, wa ja'alna apa tadi? Wa banaina fawqakum shidada. Yakni kalau tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir, apa yang dimaksud sab'an shidada? Yakni as-samawati sab'u, yaitu langit-langit yang 7. Fittisa'iha, luasnya, wartifa'iha, dan tingginya, wa ihkamika wa itqanika. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit-langit yang 7 itu luas, tinggi, segala sesuatu ada di dalamnya, ya. Wa tazyinuha bil kawakibi as-sawabiti was sayyarat. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan bulan dan bintang, meteor dan sebagainya. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kemudian ayat berikutnya, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا. Ini Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada manusia tentang kekuasaannya. Ya, tentang kekuasaannya, menjadikan bumi sebagai hamparan, menjadikan gunung sebagai pasa, ya, menjadikan manusia berpasang-pasangan, menjadikan tidur sebagai sebagai tempat untuk berehat, kemudian menjadikan malam sebagai pakaian, kemudian menjadikan siang sebagai tempat pencaharian kehidupan, kemudian membangun 7 langit yang sangat kokoh. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rabb, Al-Malik, As-Sayyid, Al-Malikul Mulk. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Rabb, yang menguasai, yang menciptakan, ya, yang memimpin, yang mentadbir dan sebagainya. Masya Allah, tabaraka rahman. Jadi ayat-ayat ini di samping menyanggah atau membantah perkataan-perkataan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kekuasaannya, ya, kekuasaannya di dalam menciptakan alam semesta. Waja'alna sirajan wahaja. Waja'alna, dan kami jadikan sirajan pelita, wahajan yang sangat terang. Waja'alna sirajan, dan kami menjadikan sirajan pelita. Sirajan ini maknanya pelita. Pelita. Yang dimaksud pelita di sini adalah matahari. Matahari. Sedangkan wahajan maknanya adalah yang sangat terang atau yang menerangi. Wahajan yang sangat terang. Yang sangat terang. Jadi apa yang dimaksud waja'alna sirajan wahaja? Makna aslinya sirajan ini adalah lampu. Ya, pelita lah sama. Jadi boleh bermakna pelita ataupun lampu. Tetapi yang dimaksud sirajan di sini tafsirannya adalah matahari. Nah, kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, waja'alna sirajan wahaja, yakni asy-syamsul munirah ala jami'il alam allati yatawahhaju daw'uha li ahli al-ardi kullihim. Masya Allah, tabaraka rahman. Yang dimaksud sirajan wahaja adalah asy-syamsul munirah, yaitu matahari yang menerangi semua alam. Di mana cahayanya akan meliputi semua penghuni yang ada di bumi. Masya Allah, tabaraka rahman. Ini keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari itu akan menerangi semua alam. Kita tak perlu menggunakan lampu kalau di siang hari karena cukup menggunakan karena cukup dengan cahaya matahari saja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami turunkan. Okey, perkataan anzalna ni dia merupakan fi'il madhi, sama penjelasannya dengan ja'alna, dengan banaina, dengan khalaqna, dengan ja'alna, ini sama penjelasan dia. Jadi anzalna di sini disebut fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa yang sudah terlewat. Wa anzalna, dan kami telah turunkan. Dan kami telah turunkan. Jadi bentuk mufradnya adalah anzala. Anzala, dia telah menurunkan. Ini fi'il madhinya untuk mufrad. Kemudian dipertemukan dengan dhamir, dengan isim dhamir, dengan kata ganti. Kata ganti yang menunjukkan orang ramai. Karena fi'il madhi di sini dipertemukan dengan isim dhamir ni, dengan isim dhamirna, maka huruf yang paling terakhir ni disukunkan. Yang asalnya anzala, apabila dipertemukan dengan isim dhamir mutakallim al-ghair, maka huruf lamnya disukunkan. Wa anzalna. Anzalna, kami turunkan. Kalau hanya anzala, dia menurunkan. Apabila dipertemukan dengan kata ganti yang menunjukkan jamak, yaitu na, maka huruf yang terakhir, yaitu huruf lam, disukunkan. Anzalna, kami menurunkan. Menurunkan daripada mana? Minal mu'sirati, daripada awan. Mu'sirati ini maknanya awan. Ini jamak kepada mu'siratun. Mu'siratun. Minal mu'sirati, daripada awan. Jadi kata Allah, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ma'an, air, sajjajan, yang curah. Sajjajan yang curah. Jadi sajjajan ini maknanya adalah yang curah. Yang tercurah. Yang curah ataupun tercurah sama. Ataupun tercurah. Jadi artinya ni, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami turunkan daripada awan-awan itu air yang tercurah. Ataupun air yang curah. Jadi perkataan al-mu'sirat di sini maknanya awan. Ma'an, air, sajjajan, yang tercurah. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan air daripada langit, daripada mana kita akan minum? Okey, jadi mu'syirat di sini maknanya adalah minas sahab, atau awan. Ataupun ada Ibnu Abbas mengatakan maknanya mu'syirat ini adalah ariyah, angin. Ya, angin. Ada yang mengatakan awan, maknanya mu'syirat ni. Baik. Kemudian ayat berikutnya adalah linukhrija bihi habba wa nabata. Tengok ni. Untuk apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang curah daripada awan-awan tersebut? Linukhrija bihi habba wa nabata. Inilah tujuannya. Linukhrija, untuk kami keluarkan daripada air tersebut habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Linukhrija, agar, atau untuk kami mengeluarkan daripadanya, yaitu daripada air, habban, biji-bijian. Perkataan habban di sini maknanya bijian. Biji, wa nabatan, dan tumbuhan. Nabatun ini maknanya tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Linukhrija bihi habba wa nabatan, untuk kami keluarkan dengan air itu habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan.
Jadi perkataan linukhrija di sini, li ini dia bermakna untuk atau agar. Untuk atau agar. Ya, lam li di sini disebut lam ta'lil, ya, lam ta'lil atau lam kai, ya. Nukhrija merupakan fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari maknanya kami mengeluarkan atau keluarkan. Nukhrija, kami mengeluarkan. Nah, di sini huruf mudhari'nya adalah huruf nun, bermakna kami. Nukhrija, kami mengeluarkan. Linukhrija, untuk kami mengeluarkan, bihi dengan air. Hi di sini merupakan isim dhamir. Setiap isim dhamir mempunyai rujukan. Jadi rujukan isim dhamir di sini yaitu merujuk kepada ma'an. Bihi dengan air itu, habban, biji-bijian, wa nabatan, dan tumbuh-tumbuhan. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan air daripada awan tersebut untuk mengeluarkan, ya, biji-bijian dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, tabarakallah. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajannatin alfafa. Ya, bukan hanya untuk menumbuhkan biji-bijian saja ataupun tumbuh-tumbuhan, ya, tetapi wajannatin alfafa, dan kebun-kebun alfafan yang subur atau yang lebat. Wajannatin alfafa, jannatin di sini maknanya adalah kebun-kebun. Nah, ini merupakan kata jamak kepada jannatun. Bentuk mufradnya adalah jannatun. Kebun. Kebun. Selain bermakna kebun, jannatun ini maknanya syurga. Nah, bentuk jamaknya adalah jannatin. Ini merupakan jamak muannas salim. Ya, jannatin merupakan jamak muannas salim karena diakhirkan oleh alif dan tak maftuhah. Alif dan tak maftuhah. Wa jannatin, dan kebun-kebun alfafan yang lebat atau yang subur. Pohonnya saling bertaut dengan pohon-pohon yang lain. Ini maksudnya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun alfafan yang lebat ataupun subur. Jadi perkataan alfafan di sini maknanya adalah subur, ya, subur ataupun lebat. Ya, lebat. Ya. Alfafan ini merupakan jamak kepada lafifun. Lafifun. Lafifun jamaknya adalah alfafan. Kemudian berikutnya, inna yaumal fasli kana miqata. Okay. Kita sekarang bertemu dengan perkataan yaumul fasli. Apa artinya yaumul fasli? Kita sudah belajar dalam dalam surah sebelumnya, yaitu dalam surah Al-Mursalat, kan? Yaumul fasl. Apa artinya yaumul fasl? Yaitu hari keputusan. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan kana miqata, telah ditentukan waktunya. Kana miqata, telah ditentukan waktunya. Oke, di sini ada perkataan inna. Inna itu adalah huruf taukid, ya, huruf taukid. Huruf taukid. Taukid itu maknanya menguatkan. Menguatkan, mengukuhkan. Jadi setiap ada setiap perkataan isim yang diawali oleh inna itu berarti sesuatu yang akan dijelaskan itu adalah benar. Dia akan terjadi. Ya, dia akan terjadi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna yaumal fasli, sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan. Yang maksud hari keputusan adalah hari kiamat. Kana miqata, telah ditentukan waktunya. Miqatan ini adalah ketentuan waktu. Miqatan, ketentuan waktu. Terjemahnya yang sesuai adalah inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari keputusan itu
Kana miqata, telah ditentukan waktunya. Dia akan terjadi. Ini maksudnya bahwa hari keputusan, hari kiamat itu akan terjadi. Telah ditentukan waktunya. Cuman tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perkara gaib. Ya, ini merupakan perkara gaib. Nah, oke, coba aja tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir, inna yaumal fasli kana miqata. Inna yaumal fasli kana miqata. Ya, oke. Coba di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran an yaumil fasli. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman tentang hari keputusan, wa huwa yaumul qiyamah, dan itu merupakan hari kiamat. Annahu muaqqatun bi ajalin ma'dudin, bahwasanya hari kiamat itu telah ditentukan waktunya dan dia akan terjadi pada masa yang ditentukan. La yuzadu alaihi wa la yanqusu minhu, di mana waktunya tidak akan diundur, ya, tidak akan dipospon dan juga tidak akan dimajukan. Wala ya'lamu waqtahu 'ala at-ta'yin illa Allah 'azza wa jalla, dan tidak ada yang mengetahui waktunya bila ia akan terjadi melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqatan. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Ya, yauma yunfakhu fis suri, ketika ditiup sangkakala. Yauma yunfakhu fis suri, ketika ditiup. Nafakhu yanfakhu ini maknanya meniup. Ya. Yauma yunfakhu, ketika ditiup. Yunfakhu di sini merupakan fi'il mudhari'un. Ya, fi'il mudhari' karena ada huruf mudhari'nya yaitu iya. Yauma yunfakhu fis suri. Ha? Yunfakhu maknanya ditiup. Kalau yanfukhu bermakna meniup. Ya. Yanfukhu itu, nah, jadi di sini apa perkataan yunfakhu ini diambil daripada fi'il madhi nafakha yanfukhu. Yanfukhu. Nafakha, dia telah meniup. Ya. Yanfukhu, dia akan meniup atau sedang meniup. Ini yanfukhu, meniup. Kalau yunfahu, dia ditiup. Ya, ditiup. Jadi huruf mudhari'nya berbaris dhamma dan huruf sebelum akhirnya adalah baris fathah. Yunfahu, ditiup. Kalau yanfuhu, meniup. Nafakha yanfahu ke yanfuhu. Nah, tengok lagi nanti lah. Nafakha yanfuhu. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwajan. Ya, yauma yunfakhu fis suri, yaitu hari yang ditiupkan sangkakala, fatatuna afwaja, maka kamu datang afwajan secara bersamaan, berbondong-bondong ataupun secara berkelompok. Ya. Nah, coba tengok dalam tafsir dalam terjemahan ayat yang ke-18, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu masa ditiupkan sangkakala lalu kamu bangkit hidup serta datang berpuak-puak. Berpuak-puak, berpuak-puak itu maksudnya datang secara bersamaan, datang secara sekaligus, berbondong-bondong, berombong-rombong. Itu maksudnya. Jadi afwajan di sini berbondong-bondong. Berbondong-bondong ataupun bersamaan ataupun berkelompok ataupun berpuak-puak, afwajan. Fata'tuna, maka kamu datang. Perkataan ta'tuna di sini merupakan af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah, karena ta'tuna adalah fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Fata'tuna, maka kamu semua datang afwajan secara bersamaan. Sekaligus datang bersama-sama. Jadi maksudnya apabila ditiup sangkakala yang kedua nanti, maka manusia itu bangkit hidup dan datang secara bersamaan. Nah, coba kita tengok nih.
ada sebuah hadis tentang ditiupkannya sangkakala. Di mana nanti ketika ditiup sangkakala ini dia akan ditiup 2 kali. Ya, akan ditiup dua kali. Seperti mana yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis Imam Bukhari, hadis yang ke-4935. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-2955. Hadis ini menjelaskan tentang ditiupkannya sangkakala. Jadi dia ada 2. Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, saya cek dulu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'un. Ya, di antara 2 tiupan sangkakala ada 40. Ya, jadi maksudnya sangkakala itu ada tiupan. Tiupan yang pertama itu untuk mematikan seluruh penghuni bumi. Jadi apabila sangkakala itu ditiup, semuanya mati, hancur. Mati semua, tidak ada yang hidup. Itu tiupan yang pertama. Sedangkan tiupan yang kedua itu adalah untuk menghidupkan manusia. Jadi ketika setelah tiupan yang kedua ini, setelah sangkakala yang kedua ini ditiup, baru manusia itu bangun semua. Dan datang secara bersamaan, ya, untuk mengetahui dan diputuskan amalan mereka. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan untuk mengetahui amalan mereka. Jadi di sini disebutkan ma bainan nafkhataini arba'una. Di antara 2 tiupan sangkakala itu ada 40. Ada 40. Kalau mereka bertanya, ya, maksudnya 40 di sini apa? Ya. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, 40 yauman. Qala ya Abu Hurairah, 40 yauman, wahai Abu Hurairah. Adakah yang 40 itu yang dimaksud adalah 40 hari? Jadi sahabat bertanya karena tak paham. Yang dimaksud 40 ini 40 hari ke atau 40 apa maksudnya? Jarak daripada tiupan sangkakala yang pertama kepada tiupan sangkakala yang kedua. Ada 40. Jadi sahabat bertanya, yang dimaksud 40 ini apa? Kata Abu Hurairah, abaitu. Aku tidak boleh menjawab, kata Abu Hurairah. Ya? Abaitu. Aku tak boleh menjawab. Lalu para sahabat bertanya, arba'una syahran. Yang dimaksud 40 itu ke 40 bulan ke? Ini kata para sahabat. Qala abaitu. Abu Hurairah menjawab, abaitu. Aku tidak mau menjawab. Kata Abu Hurairah. Ya. Kemudian sahabat bertanya lagi. Qalu arba'una sanatan. Wahai Abu Hurairah, 40 tahun ke jaraknya antara tiupan sangkakala yang pertama kepada tiupan sangkakala yang kedua? Maka kata Abu Hurairah, qala abaitu. Aku pun tak boleh jawab. Kata Abu Hurairah. Summa yanzilullahu minas sama'i ma'an fayambitun. Nah, setelah lamanya 40 nih, 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air daripada langit, fayambituna kama yambitul baqalu. Maka manusia yang mati tadi semuanya tumbuh seperti mana biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Jadi setelah 40 nih Allah Subhanahu wa taala menghujankan bumi lagi, dihujankan sehingga manusia itu tumbuh seperti mana biji-bijian tumbuh. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azmun wahidun. Ketika ditiupkannya sangkakala yang pertama itu tidak ada manusia yang hidup. Ya, tidak ada semuanya yang hidup. Semua tulang-tulangnya hancur kecuali satu tulang saja yang tidak hancur. Tulang tersebut wa huwa ajbud dzambi. Tulang tersebut disebut ajmud dzanab. Ajmud dzanabi. Wa huwa ajbud dzanabi. Ya, wa huwa ajbud dzanabi. Bukan dzambi ya, tetapi dzanabi. Wa huwa ajbud dzanabi. Tulang tersebut disebut tulang ajbud dzanab. Apa yang dimaksud ajbud dzanab ni?
yaitu adalah tulang halus yang terletak pada ujung tulang di antara kedua pantat. Ini satu tulang yang tidak akan hancur. Di mana dengan tulang ini manusia nanti akan hidup. Wa minhu yarkabul khalqu yaumal qiyamati. Dari ajabuz zanab inilah manusia disusun kembali pada hari kiamat. Masya Allah. Inilah tentang tiupan sangkakala nanti. Jadi tiupan sangkakala itu ada 2 kali. Yang pertama ditiup untuk mematikan manusia. Mati semua manusia. Yang kedua ditiup untuk menghidupkan manusia. Ini peniupan sangkakala lah. Semoga kita diselamatkan nanti ya. Di akhirat. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan dibukalah langit fakanat abwaba. Maka ia terdiri dari beberapa pintu. Jadi nanti ketika hari kiamat. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, futihat di sini maknanya dibuka. Wa futihatis sama'u dan langit dibuka. Futiha adalah merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi mabni majhul ataupun fa'il. Ataupun maf'ul. Mabni majhul ataupun maf'ul. Perkataan futiha ini merupakan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Futiha dibuka. Ya, futiha dibuka. Kenapa di sini bermakna dibuka? Karena futiha di sini merupakan fi'il madhi mabni maf'ul. Maksudnya fi'il madhi mabni maf'ul itu adalah huruf awalnya didhammahkan dan huruf sebelum akhirnya dikasrahkan. Asal dia fathah. Kalau fathah ini dia fi'il madhi mabni fa'il. Yang bermakna membuka. Fathah membuka. Fathah membuka. Ini fi'il madhi mabni fa'il. Karena huruf awalnya adalah fathah. Sedangkan fi'il madhi mabni maf'ul atau majhul. Dia huruf awalnya dhamma dan huruf sebelum akhirnya kasrah. Futihah. Asal dia fathah. Kalau fathah dia membuka, kalau futihah dibuka. Kalau futihah dibuka. Kalau futihah dibuka. Wa futihatis sama'u. Apa yang dibuka? As-sama'u langit. As-sama'u langit. Jadi as-sama'u dia kedudukannya di sini merupakan naibul fa'il. As-sama'u. Ganti daripada fa'il. Sebab fa'ilnya tidak disebutkan. Siapa fa'ilnya? Yaitu Allah. Siapa yang membuka? Allah. Fa'ilnya tidak disebutkan. Makanya di sini futihat disebut fi'il madhi mabni majhul ataupun maf'ul. Sebab fa'ilnya tidak disebutkan. Ya, siapa yang membuka di sini? Tak disebutkan. Yang membuka tentulah Allah. Cuman di sini tidak disebutkan. Langsung dikatakan wa futihatis sama'u dan langit dibuka fakanat abwaba maka dia terdiri daripada pintu-pintu. Maka dia terbuka seperti mana laksana pintu-pintu. Apa ini terjemahannya dalam tengok terjemahan? Dan pada masa itu langit kalau di sini dipecah ya, dipecah belah. Sehingga tiap-tiap belahannya menjadi ibarat pintu yang terbuka luas. Ala kulli hal samalah. Jom kita tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan di hari itu langit-langit terbuka, fakanat abwaba, maka ianya terdiri dari beberapa pintu. Ai turuqan wa masalika linuzulil malaikati. Maksudnya adalah ketika langit itu terbuka dan terdiri dari beberapa pintu, pintu itu dijadikan sebagai jalan untuk turunnya malaikat. Jadi nanti dari kiamat itu langit itu akan terbuka, ya. Dia terdiri daripada beberapa pintu, dari pintu itulah malaikat akan turun. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ai turuqan wa masalika linuzulil malaikat.
menjadi jalan keluar ataupun tempat turunnya malaikat. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Wasuyiratil jibalu, dan gunung-gunung dijalankan atau diterbangkan. Fakanat saraba, maka ianya seperti bayang-bayangan. Wasuyiratil jibalu, dan gunung-gunung dijalankan atau diterbangkan. Fakanat saraba, maka ia laksana seperti bayang-bayangan. Saraban di sini adalah bayang-bayangan atau fata morgana. Lalu menjadi bayang-bayangan semata seperti riak sinaran panas di padang pasir. Nah, itulah di hari kiamat lah. Jadi gunung itu diterbangkan atau dijalankan. Jadi apabila gunung itu sudah jalan atau terbang, dia akan mengeluarkan bayang-bayangan. Ya, akan mengeluarkan bayang-bayangan. Kemudian, inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam. Kanat mirsada. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam. Kanat mirsada, ada tempat yang mengintai. Mirsadan ini maknanya mengintai. Tempat mengintai. Ya, tempat mengintai. Inna jahannama, sesungguhnya neraka jahannam. Kanat mirsada, ada tempat mengintai. Cuman tengok dalam terjemahan. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam adalah disediakan. Kalau dalam terjemahan disediakan. Ala kulli hal, insyaAllah semuanya benar. Mana asalnya mirsadan ini adalah mengintai. Mengintai. Jom tengok dalam tafsiran Ibnu Katsir. Inna jahannama kanat mirsada. Mursidatun mu'addatun. Ya, mengintai dan disediakan. Mu'addatun yang disediakan. Litaghina. Litaghina ma'aba. Sebagai tempat kembali untuk orang-orang yang melampaui batas. Litaghina ma'aba. Sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Litaghina ma'aba, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi litaghina di sini maknanya adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Yang melampaui batas. Ya, litaghina. Litaghina, orang-orang yang melampaui batas. Sedangkan ma'aban maknanya adalah tempat kembali. Tempat kembali. Ma'abah. Ma'aban adalah tempat kembali. Okey. Dalam tafsiran Al-Hasan dan Qatadah, ya, apa yang dimaksud inna jahannama kanat mirsada? Bahwasanya sesungguhnya neraka jahannam itu disediakan atau menjadi tempat pengintai, yakni annahu la yadkhulu ahadun al-jannata hatta yajtaza bin nar. Maksudnya adalah bahwa seseorang itu tidak akan memasuki syurga kecuali dia melewati di atas api tersebut. Ini maksudnya inna jahannama kanat mirsada. Fa in kana ma'ahu jawazun najah. Sesiapa yang dapat melewati neraka tersebut, dia akan bebas. Ya, dia akan bebas, dia akan selamat. Wa illa uhtubisa. Kalau dia tidak dapat kalau dia tidak dapat jalan di atasnya, maka dia akan jatuh ke dalam neraka tersebut. Ya. Ini maksudnya inna jahannama kanat mirsada, bahwasanya neraka jahanam itu disediakan atau menjadi tempat pengintai. Jadi setiap orang yang memasuki surga itu akan melewatinya di atas api neraka. Sesiapa yang selamat dia akan terus masuk surga. Sesiapa yang tidak selamat dia akan jatuh kepada neraka tersebut. Nah, jahannam ini disediakan untuk siapa? Litaghina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas.
Jadi atogina di sini maknanya orang-orang yang melampaui batas. Atogina di sini merupakan kata jamak. Karena atogina diakhirkan oleh iya dan nun. Ini yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim. Litogina. Jamaknya lelaki-laki. Tapi bukan hanya lelaki ini yang dimaksud. Ini semua kalangan. Perempuan ke, ya, lelaki-laki ke, ahli maksiat ke, orang kafir ke, munafik ke, mukminin, semuanya akan melewati di atas neraka nanti. Litogina bagi orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang dimaksud orang-orang yang melampaui batas? Wakum al-maradatu al-ansatu al-mukhalifuna lirrusul. Mereka itu adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang melakukan maksiat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Al-mukhalifuna lirrusul, mereka itu menyelisihi para rasul. Tidak percaya kepada rasul. Nah, mereka lah nanti akan menjadi penghuni neraka jahanam. Labisina fiha ahqaba, labisina, mereka akan menghuni di dalamnya ahqaban dalam waktu yang sangat lama. Labisina, mereka akan menghuni. Labisun ini maknanya adalah menghuni. Labisun. Menghuni atau menempati. Nah, kemudian di sini perkataan labisina diakhirkan oleh iya dan nun. Ini menunjukkan orang ramai. Menunjukkan orang ramai. Labisina, mereka yang melampaui batas ini akan menghuni di dalamnya, yaitu di dalam Jahannam. Fiha, di sini dia merujuk kepada Jahannam. Fiha, di dalamnya, yaitu di dalam neraka Jahannam, ahqaban, dalam waktu yang sangat lama, berabad-abad. Ahqaban ini adalah waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Ini ahqaban. Jom kita tengok tafsiran ahqaban ni. Menurut para ulama. Ay makisina fiha ahqaban. Mereka akan menghuni neraka Jahannam tersebut. Ahqaban dalam masa atau waktu yang sangat lama. Ya, perkataan ahqaban ini jamak kepada hukubun. Ya, hukubun ini maknanya adalah al-muddatu minaz zaman. Ya, maksudnya adalah waktulah. Waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Ya. Wa qad ikhtalafu fi miqdarihi. Nah, ulama berbeza pendapat kadar atau berapa lamanya mereka itu menghuni di dalam neraka. Jadi apa yang dimaksud ahqaba di sini? Nah, jadi tafsiran dia قال علي بن أبي طالب لهلال الهجري ما تجدون الحكم في كتاب الله المنزل. Jadi Ali bin Abi Talib ini bertanya kepada Hilal al-Hajari, ya, ma tajidun al-hukba fi kitabillahi al-munazzal, apa yang dimaksud al-hukum, yaitu ahqaba dalam Al-Quran. Qala, dia berkata, najiduhu samanina sanatan. Jadi maksudnya ahqaba di sini ini berapa lama? Ya, berapa lama maksudnya? Ini disebutkan samanina sanatan, 80 tahun. Jadi ahqaba ini tafsirannya 80 tahun. Ya, 80 tahun. Ya, tapi ini satu hukum ya, satu hukum. Satu masa saja. Sebab ahqaba di sini adalah waktu-waktu yang sangat lama. Perkataan ahqab di sini adalah jamak. Waktu-waktu yang sangat lama. Mufradnya adalah hukubun. 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 Jadi yang dimaksud ahqab di sini adalah samanina sanatan, 80 tahun. Kullu sanatin isna asyara sahran. Setiap tahun terdiri daripada 12 bulan. Kullu syahrin salasuna yauman. Setiap bulan terdiri daripada 30 hari. Kullu yaumin alfu sanatin. Na'udzubillahi min dzalik. Setiap hari di dalam neraka itu alfu sanatin, 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan daripada api neraka. Ini maksudnya. Nah, jadi setiap hari di dalam neraka itu seperti lamanya 1000 tahun di dunia.
Ini berpuluh-puluh ribu tahun nih. Ya. Memang dia maknanya ahqab nih samani nasanatan. Samani nasanatan. Ini satu hukum ya, satu masa. Yaitu 80 tahun. Setiap setahun terdiri daripada 12 bulan. Setiap sebulan terdiri daripada 30 hari. Dan setiap harinya sama lamanya seperti 1000 tahun di dunia. Ini siapa kita yang kuat tinggal di neraka satu hari? Na'udzubillahi min dzalik. Ha? Nah, tengok dia lagi ni. Daripada an Abi Umamah, daripada Abi Umamah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, labisina fiha ahqaba. Mereka ini orang-orang yang melampaui batas, orang murtad, orang kafir, ahli maksiat, orang munafik, mereka akan menghuni di neraka Jahannam dalam masa yang sangat panjang. Qala, kemudian beliau berkata, falhukubu, maka satu hukum, ini satu masa nih. Satu masa di dalam neraka Jahannam, 1000 syahrin, 1000 tahun. Asyahru salasuna yawman, satu bulan terdiri daripada 30 hari, wassanatu isna asyara sahran, dan satu tahun terdiri daripada 12 bulan, wassanatu salasatu mi'atin wasituna yawman, dan satu tahun yaitu 360 hari. Nah, ini dalam apa nih? Kullu yawmin minka alfu sanatin mimma ta'udun. Setiap hari di dalam api neraka itu seperti 1000 tahun. Oh, Masya Allah, ini banyak penjelasannya nih. Jadi intinya aqobat ini maknanya adalah masa yang sangat panjang sekali. Ya, ala kulli hal, orang yang menghuni neraka Jahannam ni dia selama-lamanya tidak akan keluar daripadanya. Dan siksaan-siksaan tersebut tidak pernah terputus. Ini banyak tafsiran nih, banyak tafsiran tentang aqabah nih. Tetapi ala kulli hal, orang yang menghuni di dalamnya seperti mana daripada diceritakan oleh An Qatadah, qala Allah Ta'ala labisina fiha aqaba wa huwa ma lam qita'a lahu. Jadi maksudnya kata Qatadah, tafsiran labisina fiha aqaba ma lam qita'a lahu. Siksaan di dalam neraka tersebut tidak akan pernah terputus-putus. Setiap dia sampai kepada masa yang ditentukan untuk disiksa, maka akan ditambahkan lagi. Itu maksudnya aqaba. Nah, itu maksudnya aqaba, kecuali bagi orang mukmin yang diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadukuna fiha barda wala syaraba. Mereka nih orang-orang yang melampaui batas nih, la yadukuna fiha barda wala syaraba. Di dalam neraka Jahannam, la yadukuna fiha, mereka tidak akan merasakan bardan, kesejukan, wala syaraban, dan minuman. La yadukuna. Yazukuna di sini merupakan af'alul khamsati. Fi'il yang 5. Karena yazukuna merupakan fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun. Ini disebut af'alul khamsah. Kemudian di sini jadi yazukuna maknanya mereka merasakan. Kemudian dia diawali oleh la nafi. Jadi kalau ada la maknanya tidak. La yadhukuna, mereka tidak merasakan fiha di dalam neraka Jahannam bardan wala syaraban, bardan kesejukan. Mereka tidak akan pernah merasakan sejuk selama-lama mereka akan terbakar oleh api neraka. Akan merasakan kepanasan. Wala syaraban, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan minuman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini menceritakan tentang siksaan orang yang melampaui batas. Tidak mau beriman kepada Allah, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasul, mengerjakan segala perbuatan maksiat, dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diselamatkan daripada api neraka. Bayangkan, contoh. Tetapi semoga kita tidak sampai disiksa. Contoh kalau kita nih, tapi na'udzubillah, semoga kita tidak sampai disiksa. Hanya disiksa satu hari saja. Satu hari itu adalah
seperti 1000 tahun di dunia. Siapa yang boleh kuat? Tidak akan. Makanya kita bulan puasa ini banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibebaskan daripada api neraka. Sebab bulan puasa itu Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hambanya daripada api neraka. Banyak kita mohon. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni as'alukal jannah. Kita banyak mohon. Sebab apabila seseorang itu disiksa 1 hari saja, katakan paling sedikitnya 1 hari, 1 hari itu bagaikan 1000 tahun. Siapa yang kuat? Tidak akan kuat. Kita saja menyentuh api dalam 1 detik, kita tidak akan kuat. 1 detik, 2 detik, apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun, apalagi 1000 tahun. Tidak akan kuat. Itu api di dunia. Macam mana rasa pedihnya api di dalam neraka jahannam? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dosa-dosa kita ini diampunkan. Makanya rugi, sangat rugi seseorang yang mendapati puasa bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampunkan. Jadi jadikan kesempatan ini bagi kita untuk sentiasa kita memohon keampunan, keridhaan dan kebebasan dari api neraka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimasukkan ke dalam syurga tanpa merasakan siksaan api neraka. Kita tak kuatlah api neraka itu macam mana. Nah, jadi orang yang melampau tu la yadhukuna fiha barda wala syaraba. Di dalam neraka jahanam tidak akan pernah merasakan kesejukan dan tidak akan pernah juga merasakan minuman. Illa hamima wa ghassaqa nih. Nah, ini kecuali nih minuman orang-orang apa nih? Minuman penghuni neraka jahanam. Illa hamiman, kecuali air yang sangat mendidih. Illa ni disebut adatu istisna'in. Disebut istisna, huruf istisna. Istisna'in. Pengecualian. Disebut huruf istisna. Istisna itu maknanya pengecualian. Sebelumnya kan sudah disebutkan. La yadhukuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di dalam neraka jahanam itu kesejukan dan juga minuman. Tidak akan pernah merasakan. Illa, kecuali. Berarti ada minuman yang mereka minum. Kecuali. Apa itukah? Hamiman, air yang sangat mendidih. Wa ghassaqan, dan air nanah. Na'udzubillah min dzalik. Apa artinya ghassaqan di sini? Dalam terjemahan. Ghassaqan, ayat yang ke-25. Air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Oh, air danur ya. Di sini air danur. Ya air nanah lah, nanah. Air danur. Jadi hamiman ini air yang sangat mendidih, menggelegak. Ini airnya api neraka. Bukan airnya api di dunia. Jadi dia akan menghanguskan tubuh. Akan dimakan semuanya oleh panasnya hamim nih. Air yang sangat panas. Jadi wa ghassaqan, dan air nanah. Air danur yang mengalir. Jadi apa yang dimaksud air nanah nih atau air danur yang mengalir nih? Nah, jom kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Oke. Illa hamiman ghassaqan, qala Abu Aliyah ustusniya min al-barat al-hamim wa min asy-syarab al-ghassaq. Ya. Perkataan al-hamim nih ya, ini dikecualikan daripada al-barat. Jadi maksudnya mereka penghuni neraka jahanam tidak akan pernah mendapatkan kesejukan kecuali kecuali panasnya air yang sangat mendidih, yang menggelegak. Dan mereka tidak akan mendapatkan minuman kecuali air nanah, danur yang mengalir.
Wa kadza qala Rabi' bin Anas, Rabi' bin Anas mengatakan fa'ammal hamim, yang dimaksud hamim adalah fahuwal harul ladzi qad intaha harruhu wa humuhu. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang dimaksud hamim nih? Yaitu al-harul ladzi qad intaha harruhu, yaitu panas yang sangat panas sekali. Ini merupakan panas yang paling terakhir. Tidak ada panas yang lebih panas daripada ini. Ini puncak panas. Puncak panas. Sedangkan al-ghassaq huwa majtama'a min sadidi ahli nari wa irkihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Nah, tengok nih. Apa yang dimaksud ghassaq? Ghassaq itu adalah merupakan kumpulan daripada nanah. Ya, nanah ataupun danor penghuni neraka, kemudian peluhnya, kemudian darahnya, kemudian luka-lukanya. Jadi semua dikumpulkan tuh. Dijadikan sebagai minuman penghuni neraka jahanam. Baunya busuk, amis, tidak sedap. Kalau kita tengok nih ketika di dunia, kita tengok kita melihat orang yang mengeluarkan nanah ataupun darah yang bau yang busuk, kita merasa jijik. Itu masih di dunia. Macam mana nanti di akhirat? Penghuni neraka, orang-orang yang melampaui batas, mereka akan minum nanah, darah, kemudian luka, kemudian peluh dicampur satu dan diminumkan kepada mereka. Wal iyadu billahi ta'ala. Nah, kita nih selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan daripada siksa neraka jahanam. Jaza'an wifaqa, sebagai balasan. Jazaan sebagai balasan. Perkataan jaza ini adalah balasan. Ya, balasan, jazaan. Jadi setiap kita bertemu dengan perkataan jazaan itu maknanya balasan. Kadang kita apabila kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, seperti kita diberi sesuatu, kita akan mengatakan kepadanya jazakumullahu khairan. Yang berarti semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada kamu. Jadi jazaan di sini maknanya balasan. Diambil daripada fi'il madhi jaza yajzi. Jaza dia telah membalas, yajzi dia akan membalas. Yajzi. Kemudian masdarnya jazaan balasan. Jazaan balasan. Wifaqan yang sesuai. Wifaqan yang sesuai ataupun yang setimpal. Wifaqan yang maknanya sesuai ataupun setimpal. Maksudnya setimpal atau sesuai dengan amalan mereka. Jadi apa yang mereka dapatkan, siksa yang mereka dapatkan di dalam neraka jahanam ini sesuai dengan amalan-amalan mereka ketika mereka masih hidup di dunia. Mereka mendustakan agama, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasul, ya, mengingkari Al-Quran, tidak mau mengerjakan syariat, tidak mau salat, tidak mau zakat. Nah, inilah jaza'u wifaqah. Balasan yang setimpal atau yang sesuai dengan pekerjaan mereka ketika mereka hidup di dunia. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka yang dimaksud siapa di sini? At-taghina. Innahum, sesungguhnya mereka. Jadi di sini hum di sini merupakan isim dhamir yang merujuk kepada at-taghina. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang melampaui batas. Kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak menginginkan atau mereka tidak mengharapkan hisaban, perhitungan ataupun hisab. Innakum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka atau gin dulu la yarjuna hisaba, tidak menginginkan atau mengharapkan hisaban, perhitungan amal. Nah, dulunya orang-orang yang melampaui batas ini dia tidak menginginkan atau tidak percaya terhadap hari hisab. Bahwasanya amalan mereka nanti akan dihisab, akan diperhitungkan. Mereka memungkirinya, tidak mempercayainya. Ya.
La yarjuna di sini la adalah la nafi, la yang bermakna tidak. Yarjuna mereka mengharapkan. Yarjuna di sini merupakan af'alul khamsah. Fiil-fiil yang ada 5 bentuk. Yarjuna, mereka mengharapkan. Asalnya bentuk mufradnya yarju. Yarju diambil daripada fiil madhi raja yarju. Raja yarju. Raja dia telah mengharapkan. Yarju dia sedang atau akan mengharapkan. Yarjuna mereka mengharapkan hisaban hari hisab. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguhnya. Kidzaban dengan kedustaan yang bersungguh-sungguh. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, wa kadzabu dan mereka mendustakan bi ayatina ayat-ayat kami kidzaban dengan kedustaan yang bersungguh-sungguh ataupun sesungguhnya. Kadzabu di sini merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan waw jama', ini menunjukkan orang ramai. Kadzabu mereka, ya, mereka. Bentuk mufradnya adalah kadzaba. Dia telah mendustakan. Kalau kadzaba. Kalau kadzabu, mereka telah mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Bi ayatina, ayat-ayat kami. Kidzaban dengan kedustaan yang sesungguhnya. Naam, hada wallahu ta'ala alam. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada minggu hadapan, yaitu ayat yang ke-29. Masih lagi dalam surah An-Naba. Naam. هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Apabila ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya daripada saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.